Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita mulai saat teduh pagi ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di surga, selamat pagi Bapak. Bapak, kami bangun dengan hati yang penuh syukur karena Engkau memberikan kesempatan sekali lagi untuk memuji dan menyembah-Mu sebelum kami memulai hari kami. Bapa yang Maha Pengasih, kami mau secara sadar ya Bapa, memilih untuk bertobat dan mengikut Engkau, dan menerima belas kasihan-Mu Bapa. Bapa yang Maha Kudus, kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi pelayan-pelayan-Mu yang bertugas pagi ini ya Bapa, di pujian, renungan, maupun doa penutup, dan semua pelayan-pelayan-Mu yang berada di belakang layar. Terutama, urapilah hamba-Mu, Dian, pada pagi hari ini ya Bapa, untuk dapat menyampaikan perkataan-perkataan-Mu dengan ketenangan yang berasal daripada-Mu Bapa. Bapa, ini kami, anak-anak kesayangan-Mu. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kuduskanlah kami hanya bagi kemuliaan-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini, mari kita mau bersama-sama menaikkan setiap pujian penyembahan kita. Karena Ia Allah yang senantiasa bertahta di atas puji-pujian kita. Kita mau terus menimba kekuatan baru yang berasal daripadanya. Kita mau terus serukan bahwa Ia Allah yang sungguh indah di dalam setiap hidup kita. Perbuatannya sungguh ajaib. Ia adalah sumber penghiburan. Ia adalah sumber kekuatan bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita buka mulut kita. Kita menaikkan pujian. Pagi hari ini secara bersama-sama kita mau katakan bahwa Ia Allah yang sungguh indah di dalam setiap kehidupan kita. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari terus kita panggil namanya, karena kita tahu Ia Allah yang senantiasa memberi jawaban bagi setiap kita. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Benar Tuhan, Engkau adalah satu-satunya sumber kekuatan kami. Engkau adalah menara perlindungan kami. Engkau adalah sumber penolong bagi setiap kami. Engkau Allah yang senantiasa mendengarkan setiap seruan hati kami. Dan kami mau terus percaya bahwa pertolongan-Mu itu tidak pernah terlambat di dalam setiap kehidupan kami. Biar kami terus Tuhan mengakui bahwa Engkau Allah yang sungguh indah di dalam setiap kehidupan kami. Perbuatan-perbuatan ajaib telah Kau lakukan bagi kami. Biar pagi hari ini kami mau terus buka hati. Kami mau terus naikkan syukur, pujian, penyembahan kami. Karena Engkau Allah yang layak kami puja. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Bapa yang penuh cinta, ini kami anak-anak-Mu. Pandang setiap kami, Bapa. Kami mau naikkan pujian kami. Kami mau naikkan syukur dan penyembahan kami. Karena Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian kami. Kami mau terus sembah Engkau, karena Engkau adalah Raja kami. Engkau mulia, Engkau besar bagi setiap kami. Mari sahabat terkasih, kita mau naikkan penyembahan ini bersama-sama. Ya Allah yang kita puja, Ya Allah yang kita sembah, Ya Allah yang kita tinggikan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja.
berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, penuhi tahtamu, sembah dan puji, penuhi tahtamu, sembah dan puji, penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah, sembah dan puji, penuhi tahtamu, sembah dan puji, penuhi tahtamu, sembah dan puji, penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah, sembah dan puji, penuhi tahtamu, sembah dan puji, penuhi tahtamu, sembah dan puji, penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, penuhi tahtamu, sembah dan puji, penuhi tahtamu, sembah dan puji, penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesusku, Yesus Tuhan adalah Raja, Engkau Tuhanku. Kami memuji, kami menyembah, sebab Kau Allahku, Engkau besar, Engkau mulia, Engkau kami, kekuatanku, gunung Terima kasih batuku, Tuhan, menara terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau kami sembah. Angkat suaramu, sembahlah Dia di pagi ini Tuhan. Kami menyembah-Mu, terima kasih. Kiri la 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 la, kiri Engkau la baik la bagi la kami, la la, kiri la Engkau la la mulia, la Engkau besar, perisaiku, la 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 la, benteng batuku, kiri la 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 la, kekuatanku. kiri la 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 la, We praise you, la la Lord. la, We love you, kiri la 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 la. Terima Kami kasih, menyembah-Mu, oh Kina la 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 Allahku, la 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 la, Tiada la la la, pun kami. Terima kasih, Kiri la 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 tiada Thank you, God. Terima kasih. Mari kita hening di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Kami boleh merasakan hadirat-Mu saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami ingin mendengar suara-Mu. Dan hanya di dalam hadirat-Mu kami bisa mendengarkan suara-Mu. Pagi hari ini Tuhan, pakailah anak-Mu terkasih yang telah Engkau pilih, Dian. Pakailah dia sekehendak-Mu. Sembunyikanlah dia di belakang salib-Mu. Urapilah dia, mulut, bibir, dan lidahnya, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan dari kitab Yunus bab 3 ayat 1 sampai 10. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu, atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang mereka lakukan. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, penuhilah hati kami. Buatlah kami mengerti makna dari firman-Mu ini, agar hidup kami boleh menyenangkan-Mu. Amin. Renungan pagi ini saya beri judul Kemurahan Allah terbuka untuk semua orang. Dalam ayat pertama, kita lihat bahwa ini adalah panggilan kedua yang dilakukan Tuhan kepada Yunus. Waktu dipanggil pertama kali, Yunus menolak Tuhan. Ia lari, ia pergi menjauh, sangat jauh. Kenapa? Karena Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe, sementara Niniwe itu adalah musuh bebuyutannya bangsa Israel, bangsanya Yunus. Yunus tidak rela diutus ke sana. Yunus tidak mau rakyat Niniwe diselamatkan. Dia berpikir
bahwa hanya bangsa Israel saja yang berhak untuk diselamatkan dan mendapatkan janji Tuhan, karena bangsa lain tidak termasuk dalam perjanjian. Umat Niniwe adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat, tetapi juga bangsa yang jahat dan kejam kepada bangsa Israel, sehingga Yunus tidak rela diutus ke sana. Yunus ragu-ragu, bimbang, dan takut memikul tanggung jawab diutus Tuhan ke Niniwe, sehingga ia memilih untuk lari dari panggilan Allah. Ia lari menjauh. Yunus menutup hatinya, dan ia gagal pada panggilan pertama untuk mengasihi umat Niniwe. Tetapi Allah tidak menyerah kepada Yunus, maka ia memanggil Yunus untuk kedua kali. Panggilan perutusan dari Tuhan itu berupa 3 kata: bangun, pergi, dan sampaikan. Pada panggilan yang kedua ini, Yunus tidak lagi lari. Yunus bertobat, dan ia segera bersiap, lalu pergi sesuai dengan perintah Tuhan. Walaupun di dalam hatinya masih bergumul, karena sesungguhnya ia masih berharap agar umat Niniwe ini dihukum saja. Tapi Yunus tetap tunduk dan taat dengan berjalan menuju kota Niniwe. Dalam kelemahannya sebagai manusia, Yunus tetap berjalan dan diiringi oleh kuasa Tuhan. Dan Yunus tidak banyak bicara pada saat mewartakan. Pada saat diutus dia tidak banyak bicara. Dia hanya berteriak-teriak beberapa kata. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Begitu terus ia berteriak sampai seluruh kota dikelilinginya. Dan perkataan Yunus itu membuat raja, rakyat, sampai anak kecil percaya kepada Tuhan. Suara Yunus yang berteriak-teriak mereka tanggapi sebagai tanda untuk berbalik dari dosa. Tanda kasih karunia dan kemurahan Tuhan atas mereka. Dan akhirnya ketaatan Yunus, pertobatan Yunus membuahkan pertobatan juga buat umat Niniwe. Lebih kurang 120.000 orang yang bertobat saat itu. Dan kisah ini adalah pertobatan yang terbesar. Sebuah pelajaran boleh kita petik dari Yunus, bahwa pekerjaan Tuhan hanya mungkin terjadi melalui ketaatan. Tidak menunggu kita sempurna dulu baru diutus. Tuhan hanya mau kita taat. Pernahkah kita dipanggil Allah? Pernahkah Allah mengutus kita? Tetapi kita tidak mau mendengarkan. Kita pergi menjauh. Kita memilih sibuk dengan pekerjaan. Kita tenggelam dalam kegiatan pribadi. Kita takut memikul tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Panggilan Allah itu bisa berupa visi, bisa juga berupa gerakan dalam hati. Ketika kita tiba-tiba teringat akan seseorang, ketika kita terdorong untuk menanyakan kabar atau mendoakan seseorang. Bisa juga panggilan itu berupa seseorang yang datang dalam mimpi ketika kita tidur. Tapi kita tidak menanggapinya, kita tidak merespon. Bisa saja yang tadinya panggilan kita itu mempertobatkan orang atau menghibur, meneguhkan orang, tetapi kita tidak melakukannya. Kita tidak menghiraukan panggilan Tuhan. Kita tidak datang dan bertanya pada Tuhan, Tuhan, Engkau mau aku perbuat apa? Kita mengabaikan tanda dari Tuhan. Kita menunggu, kita menunda sambil berkata, nanti ya Tuhan, setelah saya mengerjakan pekerjaan saya, baru saya akan datang menghubungi dia, atau baru saya akan melakukan pekerjaan-Mu Tuhan.
Tapi kenyataannya justru kita tenggelam dalam kesibukan kita sendiri. Kita lupa. Atau kita berbantah dengan Tuhan dan berkata, Tuhan jangan aku. Dia itu orang yang keras, susah. Saya sudah pernah coba. Dia tidak mungkin mau dengar saya. Suruh orang lain saja Tuhan. Saya tidak mau urus lagi. Atau banyak alasan lain yang kita buat sebagai pembenaran diri supaya kita tidak memenuhi panggilan pekerjaan Tuhan tersebut. Kita menghindar dari ketaatan pada suara Tuhan. Mengapa kita bisa bersikap begitu? Karena kita ini, hati kita masih dangkal dalam mengasihi. Dan betapa sedihnya hati Bapa melihat kita. Karena sesungguhnya kasih Bapa sangat dalam untuk kita semua. Tapi lagi-lagi Tuhan tidak pernah menyerah pada kita. Allah punya banyak cara untuk membawa kita kembali kepada panggilan semula. Bila suatu pekerjaan Allah percayakan pada kita, pekerjaan itu adalah untuk kita lakukan. Maka bagaimanapun caranya, Allah akan tetap mengutus kita sekalipun kita berlari menjauh dari Tuhan. Tuhan tetap dapat membawa kita kembali untuk melakukan apa yang menjadi pekerjaannya. Ia menunggu kita kembali, Dia memberi kita waktu untuk menyadari kesalahan, karena Allah tidak menyerah sampai kita melakukan pekerjaannya. Angka 40 hari dalam bacaan hari ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Waktu di mana Tuhan berkenan ketika kita memberikan hati yang sungguh-sungguh bagi Tuhan. Waktu kasih karunia seperti pada masa Prapaskah ini. Ayat 10 berkata, ketika Allah melihat perbuatan manusia itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesallah Allah dan tidak jadi menghukum mereka. Kata Allah menyesal berarti Allah berbelas kasihan. Mengapa Allah berbelas kasihan kepada orang Niniwe yang jahat itu? Karena mereka sungguh-sungguh dalam bertobat. Mereka punya pengharapan yang baik kepada Tuhan. Mereka berubah menjadi orang-orang yang taat. Karena itu Allah tidak bisa mengingkari hatinya sendiri. Hatinya terbuka dan penuh belas kasih itu menerima pertobatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan dari kepenuhan hatinya, maka kita semua boleh menerima kasih karunia demi kasih karunia dalam hidup. Kita menerima pengampunan demi pengampunan. Ketika hati kita sungguh-sungguh berbalik dan taat pada Tuhan, Ia adalah Allah yang tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Sekalipun dosa kita merah, Allah akan menjadikannya putih. Kemurahan Allah dalam bacaan hari ini adalah tanda belas kasih Allah yang terbuka bagi semua orang, yang sungguh harus kita sadari, supaya kita jangan menutup hati, tetapi kita memberi kesempatan bagi orang lain untuk merasakan belas kasih Allah itu. Melalui apa? Melalui pelayanan kasih kita, melalui pengampunan yang kita berikan kepada sesama. Kemurahan Allah juga mengajarkan bagaimana mengasihi musuh, bagaimana memiliki hati yang berbelas kasih, dan menyadarkan kita bahwa Allah sesungguhnya menghendaki semua orang untuk diselamatkan, dan menghendaki semua orang memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dia Allah yang terbuka. Seperti raja dan umat Niniwe yang bertobat, berseru dengan keras dan berbalik dari dosa. Raja itu meninggalkan kenyamanannya. Dia meninggalkan keeksklusifannya. Ia rela berkorban dan bayar harga untuk mendapatkan kemurahan Tuhan. Demikian juga kita saat ini di dalam masa Prapaskah. Apa yang menjadi kenyamanan duniawi kita? Maukah kita meninggalkannya? Maukah kita mengorbankannya
demi sesuatu yang berkenan kepada Allah. Maka baiklah kita bersungguh-sungguh dalam menjalani masa kasih karunia ini. Bertobat, berpuasa, dan pantang lebih giat lagi. Berdoa lebih sungguh lagi. Semakin kita berempati dan memperhatikan yang lemah dan membutuhkan lagi di sekitar kita, mengasihi dan melayani lebih sungguh lagi. Sekali lagi dikatakan di ayat 10 ini, bahwa Allah melihat perbuatan mereka. Jadi, selain Allah melihat hati kita, Allah juga melihat apa yang kita buat. Maka, pertobatan itu jangan hanya sebatas niat di dalam hati, tapi juga harus sampai kepada tindakan yang nyata. Seperti dalam firman yang dikatakan, apa yang engkau buat untuk sesamamu, engkau telah perbuat untuk aku. Semoga di masa Prapaskah ini kita semakin dimurnikan dan menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati Allah. Terima kasih, berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Saudara terkasih, mari kita bersatu hati, kita tundukkan kepala, dan kita mau berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat teduh pagi ini, di mana kami bisa memuji, menyembah, dan mendengarkan sebagian dari firman. Pagi ini, kami semakin disadarkan bahwa Engkau adalah Bapa yang terus-menerus menunggu kami untuk datang kembali kepadamu. Engkau Allah yang tidak berhenti. Engkau Allah yang tidak menyerah karena kedegilan kami. Tapi Engkau Allah yang terus membuka hati dan menunggu kami untuk datang dan mau taat kepadamu. Kami sadar Tuhan, Engkau memerlukan kami untuk bekerja sama. Bukan karena kami mampu, tetapi Engkau memilih kami karena kami mau untuk taat kepada perintah-perintah dan pesan-pesan. Bapa, curahkanlah rahmat dan berkat-Mu buat kami semua, khususnya anak kesayangan-Mu Paulus dan Vila, agar senantiasa patuh mengikuti perintah-perintah-Mu, buat memimpin kami dalam komunitas pemurnian hati ini. Berkati dan lindungi keluarga dan segala usahanya, agar hanya kuasa-Mu yang tinggal tetap di dalam hati dan kehidupan mereka. Kami juga Tuhan mau serahkan setiap peserta retret pemurnian hati, juga semua tim yang akan mendampingi, agar retret yang dimulai hari ini kiranya menjadi awal untuk menarik mereka semua kembali ke hati-Mu, untuk menarik mereka dan memurnikan hati mereka. Kami juga mau serahkan pertemuan pertama RPH ke-15 malam nanti. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang beracara. Engkau lancarkan segalanya. Sehingga pertemuan malam nanti bisa berjalan dengan baik. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Dan kami mau satukan doa-doa kami ini dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus,
kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berfoto. Saya mulai dari layar pertama. Oke, 1, 2, 3. Layar selanjutnya kita ada 3 layar, mohon tunggu sebentar ya. Layar kedua, 1, 2, 3. Hanya 2. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.